Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bang Kepas diam dulu. Silakan ngomong dulu Bang Hodo. Ya, makasih Bang Cicu. Saya dari tadi mendengar narasi Bang. Saya ingin bertanya, apakah Bang Zuma itu percaya sama Injil? Injil yang datang kepada Nabi Isa saya percaya. Tapi yang ada sama kalian itu hanya surah kabar. Ya, itu tegas saya katakan itu. Iya. Tadi narasi yang Bang Zuma angkat semua membenarkan dan menyalahkan Injil. Jadi standar apa yang Bang Zuma pakai hingga mengangkat narasi Alkitab ini? Sepertinya Pak Hodo begini. Iya, karena musuh berat kalian itu adalah musuh berat kalian itu adalah Bible kalian sendiri. Bang Zuma sebentar. Pak Hodo, saudara, begini saudara. Kita selesaikan satu-satu. Tadi kita berbicara tentang penciptaan. Kita selesaikan itu dulu, baru kita bergeser ke hal yang lain. Jadi poin diskusi kita itu ada titik terangnya. Oke, Bang Zuma. Bang Zuma, kalau Bang Zuma mengatakan Tuhan menciptakan segala kejahatan, saya ingin tahu Bang Zuma, di kitab suci saya hanya temukan Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kuasa, tapi saya tidak pernah ketemu Tuhan Maha Jahat. Jadi kalau ada Bang Zuma mengatakan demikian di dalil di kitab Bang Zuma mungkin tidak ada Tuhan itu maha jahat, tidak ada Tuhan itu maha jahat. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Di luar Tuhan itu adalah ciptaan. Saudara tidak ada di atas. Bang Zuma, saudara tadi mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan juga kan? Nah, kami sudah berusaha. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Kami sudah berusaha. Bahkan di dalam Yohanes 1 nomor 3 itu jelas dalam kitab saudara. Tapi Bang Zuma kan ya, berarti pasti Bang Zuma ada dalilnya dong. Tuhan maha jahat ada pasti. Saya minta dalilnya. Kok ada Tuhan maha jahat? Kita tidak asal berbicara saja. Silakan Bang Zuma. Saudara, Tuhan itu posisi tertinggi, saudara. Ketika dia menciptakan makhluk, maka makhluk itu semuanya di bawah. Apakah kebaikan, keburukan, kejahatan, iblis, malaikat, semua diciptakan oleh Allah, kedudukannya rendah, bukan setara dengan Tuhan. Berbeda di Kristen. Iblis di dalam Kristen itu setara dengan Tuhan. Itu di agama Anda. Saya kasih bukti. Mana buktinya? Iblis itu roh. Iblis itu roh. Tuhan Anda juga roh. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jangan framing lo cuma. Kamu sudah Iblis itu adalah roh. Di mana ayatnya? Iblis. Yang dikatakan pneuma itu apa? Ayatnya di mana? Pakai ayat. Iya, saya katakan dulu. Yang disebut pneuma itu di dalam kitab saudara itu apa? Roh kan? Kejadian. Dan bahkan dikatakan ya, Kejadian 1 ayat 31 sudah jelas penciptaan itu sudah nyata, sudah real, baik. Maka Allah lalu yang menciptakan iblis, siapa yang menciptakan iblis kalau gitu? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan. Siapa menciptakan malaikat yang yang memberontak, itulah iblis. Nah, kalau tidak ada kejahatan, diciptakan. Begini, saya selesai dulu, saudara. Kalau tidak ada kejahatan diciptakan, bisa ke malaikat itu jatuh menjadi jahat? Bisa nggak? Sebentar ya. Jawab diskusi satu-satu. Bang Zuma, satu-satu. Bang Zuma begini, saudara. Tuhan menciptakan awalnya itu semuanya tujuannya baik. Apabila kebaikan itu tidak ada, berarti yang ada buruknya, Bang Zuma. Makanya malaikat itu diciptakan itu baik adanya, tapi yang memberontak itulah akhirnya jadinya tidak baik, Bang Zuma. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan bahwa Tuhan yang memberontak ini siapa, Bang? Sebentar saya selesaikan. Apabila Bang Zuma mengatakan Tuhan Maha Pencipta, di suatu sisi Bang Zuma mengatakan Tuhan Maha Pencipta segala yang baik, ya berarti kalau Tuhan menciptakan kejahatan juga, berarti artinya Tuhan menciptakan Maha Pencipta kejahatan juga artinya, gitu loh Bang Zuma. Makanya kenapa saya minta adakah dalil
yang menuliskan bahwa Tuhan itu maha jahat. Itu aja saya minta. Tidak ada. Biar kita jangan panjang lebar. Kalau nggak ada, Bang Suma tidak punya dasar untuk mengatakan kalau Tuhan mampu menciptakan kejahatan gitu loh. Gimana ceritanya ini? Tidak ada Tuhan itu dikatakan maha jahat. Itu karangan Anda sendiri. Tidak ada Tuhan dikatakan maha jahat. Itu karangan saudara. Kejahatan yang menciptakan kejahatan disebut apa, Bang Suma? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saya bertanya, Tuhan menciptakan kalau sesuatu segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Itu berarti yang menciptakannya itu disebut apa, Bang Suma? Ya, pencipta segala sesuatu, Khalik. Dialah yang menciptakan segala Sekarang sesuatu begini, Bang itu. Suma. Tuhan menciptakan kebaikan disebut maha baiknya. Oh, bukan begitu. Tuhan itu segala-galanya itu dicipta oleh Tuhan. Ikutin kata dia. Sekarang Anda baca. Sekarang Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Kembali pada titik terangnya, Bang Suma. Kalau Tuhan menciptakan kebaikan, Anda akan bilang Tuhan baik. Bang Zuma ini. Tuhan itu maha pencipta kan? Benar kan? Berarti maha pencipta yang baik. Maha pencipta yang baik. Menciptakan maha baik. Yang maha baik. Terus yang menciptakan kejahatan siapa? Kalau dia menciptakan kejahatan, berarti maha pencipta yang jahat, begitu? Kejahatan itu ada atas pikir, Bang diri Suma. manusia. Kejahatan ini, sifat jahat ini siapa yang menciptakan? Sifat Atas jahat ini free will, siapa yang menciptakan? Atas free will. Kan ada free will. Ya, manusia itu kemudian manusia memiliki sisi bisa jahat karena ada potensi jahat. Siapa yang ciptakan potensi itu? Si iblis kan punya. Kok jadi iblis? Mana yang jahat, mana yang tidak. Yang permulaan kejahatan kan dari iblis. Nah, siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan potensi itu ada? Siapa yang menciptakan potensi itu ada? Diciptakan oleh malaikat itu sendiri. Berarti Anda mau mengakui bahwa malaikat itu pencipta? Ya, dia menciptakan yang kamu bisa menciptakan, masa malaikat nggak bisa? Kamu menciptakan. Saya menciptakan. Kamu menciptakan apa? Itu beda. Itu beda. Ini kejahatan kok. Memang. Loh, sama-sama bisa menciptakan. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Bisa. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Yohanes 1 nomor 3 berani nggak Anda baca? Saya satu-satu yang Coba Anda baca. supaya yang Kita nggak dapat poin ini. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Silakan Anda baca. Kalau Anda percaya kepada Bible, baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh yang baik. Mana ada tertulis? Kejadian itu sudah. Kejadian Inilah Kristen ya. Inilah saudara saya. Saya Oten ya ini. Anehnya itu gitu. itu baik. Ayat 31. Lucu Anda ini. Lucu, ada datanya kok. Boleh nanya tentang kita. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu. Kejahatan itu sesuatu atau bukan? Gimana ada cerita? Segala sesuatu yang amat sangat baik di dalam kejadian 1. Yohanes 1 nomor 3, kejahatan itu sesuatu enggak? Iblis itu sesuatu enggak? Di mana? Segala sesuatu yang baik. Kenapa Anda membantah dalil? sebentar Bang Suma sebentar. Host, tolong atur yang mau diskusi kasih besar dua orang biar supaya yang kecil itu nggak ngomong, jadi nggak berantakan diskusinya. Iya. Pakai dalil ya, pakai dalil, Jadi jangan siapa yang pakai mau congor kayak diskusi, kipas ini. dibesarkan dulu dua orang. Pakai dalil Bung ya. Lawan saya, hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan congor, gitu ya. Saya datang ke sini untuk menguji kalian sejauh mana kalian memahami agama kalian. Saya di Kami uji kamu boleh nggak? Ini saya lemparkan kau ke bawah bisa Juma. Nggak perlu Bisa, kenapa tidak? Hari ini Diuji dong. Oh, kalian itu musuh kamu itu Bibelmu, musuhmu itu Bibelmu, Musuh kau itu Yesus.
Musuh kau kita Musuhmu itu kecuali buat kerikil itu fakta. Udah, Iya, kami tanya sudah tentang host kitab Mubrani. diturunkan aja yang tidak punya kompetensi ini diturunkan host. Kami tanya tentang kitab Mubrani. Diturunkan aja. Di atas. Turunkan aja yang lain host. Yang lain ini turunin aja. Gimana Tanya coba? tentang Mereka kitab ini- Mubrani, jangan tanya kitab Mereka otentik. ini ngaco. Wah, udah ngelek. Mereka ngaco. Udah ngelek jaringanku. Diturunkan aja yang lain. Kan ada cuma itu framing doang. Siapa yang mau diskusi? Diturunkan aja host. Mereka ini hanya ini Ngomong hanya aja. bikin Tanya ngaco tentang host. Quran Mubrani enggak? Dua-dua orang. Ya silakan kau tanyakan. Yang ada data, Membahas Al-Quran ya. dari data yang Bahas Quran tapi ya. punya data dari tadi. Jangan terjemahan. Dari tadi nggak ada datanya. Macam bisa Di aja mana kamu. dalilnya Kepas? Di mana dalilnya Kepas? Tuhan menciptakan hanya kebaikan. Di mana dalilnya Epas? Di Di mana? dalam Kejadian 1 ayat 31. Apa katanya di situ? Besarin kepas aja Allah katanya. menciptakan segala silakan. sesuatu sangat amat baik. Iya segala sesuatu. Ya, di situ. Oke silakan. Silakan. Udah ngelek jaringanku. Silakan. Ribut semua. Kejadian Oke. berapa? Biar saya buka. Iya. Kejadian Silakan, 1 silakan. ayat 31. Bang Ya. Hodo, boleh setel apanya ini bang? Di sini berbunyi demikian, maka Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Segala sesuatu, segala yang diciptakannya sangat amat baik. Itu nggak perlu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 3 lagi. Udah ada di dalam kejadian ini. Sudah lengkap. Kepas. Gitu. Kepas. Kalau kamu lihat di kejadian 1 itu Kepas, itu Apiku ini. itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, binatang, Siapa ikan di bilang segala laut. sesuatu yang diciptakan kok? Itu yang segala yang diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan itu baik, berarti iblis juga baik, gitu maksudnya. Hah? Gitu maksud lo. Di sini Jadi kan iblis itu baik, iblis tidak berarti diciptakan. kejahatan itu baik. Siapa bilang iblis itu diciptakan? Siapa bilang? Kalau begitu, tolong kau tunjukkan di mana tertulis air diciptakan. Ada. Air semua diciptakan dikumpulkan. Di mana dalilnya air diciptakan? Coba tunjukkan ke saya. Gitu. Hah? Di mana? Ayo. Di Nah, hu ha hu ha hu ha hu ha hu ha hu. Tunggu dulu. Di mana? Mana dalilnya air diciptakan? Mana? Sopan kamu. Kamu cuma mengacau. Kita mau diskusi baik-baik. Kau Ini ngaco di sini. berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Itu Ya mana Allah menciptakan air mana? Udah. Tuhan menciptakan. Kita ladeni orang gila ya. Kita dengar. Mana dalilnya? Mana Mana dalilnya? itu ayatnya? Enggak ada di situ diciptakan air. Hanya cakrawala diciptakan untuk memisahkan air. Parah. Kau sudah pakai kitabnya Yahudi. Kau sudah gunakan kitabnya Yahudi tambah isin lagi. Sudah salah pula. Air. Alamak. Siapa bilang? Pakai kitabnya agama lain tapi salah pula kau. Air. Cakrawala adalah air. Ya kan bilang air dia. Lucu. Sekarang tanya ke Quran ya. Makanya lucu. Lucu. Nah, sekarang kembali ke tema yang tadi terkait Paulus itu sangat benci kepada Yesus sampai Paulus memfitnah Yesus itu mati secara sadis terkutuk di atas tiang salib. Tuh bahas tuh. Siapa yang firman? Bahas al-Araf ayat 57. Jadi teman-teman, dulu kita tanya dulu dia percaya nggak main jin? Loh, Ya. itu surat kabar punyamu tertulis kayak gitu. Dari situ. Lah, saya justru bertanya kepada saudara, kenapa Paulus itu sangat benci kepada Yesus? Makanya Lucu kau ente buka ini. maskermu biar kami kawan kami di sini. Kenapa pula kau buka masker? Saya ketahuan saya nyata. Kau nggak bisa diskusi Kok ini, jadi kau penghujat kau. Kok jadi saya penghujat? Saya bertanya, kenapa Paulus Mau kami putar video-video lama? Yesus? Siapa bilang dia Kenapa benci? Paulus Itu dia bilang dia menghujat Yesus? berdosa. Bang Kepas ini Itu keren aja. pertanyaan Itu saya dia lu. bilang penuh dosa. Aturan Pertanyaan saya.
turunin separuh yang kondisi turunin. Zuma, biar Tadi baik-baik kita, saudara. Turunkan aja semua ini. Orang-orang ini tidak ada, mereka tidak punya kompetensi untuk membahas Bible. Iya, sekarang kita tanya ke Kau tanya Quran, kau bacakan ayatnya. Kau baca ayatnya Al-Quran kalau kau tanya ke saya. Biasa jelaskan, kau baca ayatnya. Jangan kau baca terjemahan. terjemahnya salah, itu salah. Ya. Nah sekarang kalian berapa orang ini? 1, 2, 4 orang. Ngomong sama Bang Hodo. Bang Hodo saja, Bang Hodo. Iya Bang Hodo. Yang lain turunkan. Yang lain turunkan aja. Halo Hodo, kenapa Yesus itu? Ya, begini, Kenapa Paulus itu? Kenapa Paulus memfitnah Yesus? Itu pertanyaan saya. Coba tunjukkan ayatnya di fitnah dulu, baru kami kita bahas. Itu Galatia 3 nomor 13. Itu fitnah yang sangat kecil. Kristen, kami percaya kepada Yesus, tidak pernah mengerti tentang ada Paulus memfitnah. Ini kan berita dari kamu. Ya, jelas. itu dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Tafsir kamu. Kok di tafsir saya sebab ada tertulis terkutuklah dia. Dia siapa yang terkutuk di situ? Dia siapa? Yang digantung di siang salib itu siapa? Yang terkutuk itu. Jadi kamu mengenal apa? Kamu mau mengenal Yesus? Biar saya jelaskan. Silakan, saya bertanya loh. Saya bertanya kenapa Kamu Paulus diam memfitnah situ Yesus? dulu. Kamu diam. Nah, silakan. Yesus itu firman Allah, ya. Firman yang menyatakan keinginan Allah itu. Karena begini, nanti kita Lari ke situ. Ya, sabar dulu. Saya bertanya apa? Poinnya, Lari ke situ. Zuma. Semua Telepon manusia Edis ke sini deh. Mau Kenapa ilmu dari mana lah? Mau Ilmu diskusi. dari mana lagi kau dapatkan itu? Roma 5 nomor 12 ya? Karangan Kau Paulus nggak itu yang mengenal tentang Yesus, saya ajarkan dulu Yesus. Siapa? Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Di mana ada dua? Yesus anak Maria. Yesus anak Maria. Bang Juma, Yesus, dengarkan Yesus anak Maria. Kamu pakai ayat. Ya makanya saudara kita Jangan tentukan tadi tentang fitnah itu loh. Kenapa lagi kau kapan selesai nanti Bang Juma ngomong. Boleh? Ya tapi pertanyaan saya apa? Bang Sijo, ini kita nggak bisa diskusi sama dia ini. Dia mencari panggung. Ya, Nggak apa-apa, biarin aja. Dia cari panggung, nggak salah itu. Nggak salah kau bilang saya cari panggung, nggak salah. Bang Hudo. Nggak salah. Begini, Bang Hudo, Ada saja orang Bang ini. Suma kasih pertanyaan, Bang Hudo jawab harus pakai data juga. Gitu. Ya gitu dong. Kenapa Paulus sangat membenci Yesus sampai dia memfitnah yang tak ada hingga-hingganya, tak terbatas. Silakan. di mana ayatnya? Galatia 3, Paulus menuliskan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Silakan. Dari begini. mana Paulus dapat ilmu itu? Kalau kami sampaikan, kamu terima? Kau sampaikan kalau masuk akal saya terima, kalau tidak saya bukan Kristen. Itu Kristen itu. Kau Kristen. Puji Tuhan. Ya. Kalau Kristen iya, apapun diterima, yang penting di gereja. Diam dulu. Aduh, ini nggak bisa. Ya, silakan. Bang Jo. Saya nanti ngomong sepatah kata pun dia motong. Udah saya mute dia, silakan jelaskan. Ya. Jawab. Yesus mati di kayu salib itu mengalahkan kutuk jemaat. Ya. Pada zaman dahulu, ya, banyak manusia berdosa dan mati di kayu salib. Jadi dengan penghapusan dosa dia harus menghapuskan kutuk dari kutuk. Dia harus mati di kayu salib dengan keinginan